Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, semoga di subuh ya insyaallah berkah ini seluruh amal ibadah kita semua yang sudah kita lakukan, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua bentuk kekurangan kita selama menjalankan ibadah ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga bagi rekan-rekan kita jamaah Masjid Baitur yang sedang sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah ganti dengan kesembuhan. Baik anak-anak kita, cucu yang sedang sakit juga sama kita doakan bersama, semoga semuanya segera Allah sembuhkan, segera Allah angkat penyakitnya, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan umumnya untuk kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, umumnya keluarga besar kita semua di rumah masing-masing, semoga kita semua senantiasa ada dalam kesehatan, sehat lahir batin, dihasilkan, Allah kabulkan semua hajat dan keinginan, dan semoga Allah senantiasa karuniakan kita semua rizki yang berkah, halal dan maslahat dunia akhirat, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadihin ya walikulli niyatin salihah, nasalukal ijabah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mereview sedikit perihal materi di Sabtu yang telah lalu, yaitu tentang syarat menjadi seorang makmum. Jadi pas kita berjamaah tidak sembarangan, ada syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi agar kita termasuk ke dalam rombongan sholat berjamaah. Seluruhnya syaratnya ada berapa, Bapak Sekretaris? Ada 11. Yang pertama apa? Oke, harus yakin bahwa imam kita suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua, meyakinkan hati bahwa imam harus mengulang sholatnya. Nah, jadi langsung aja imam, gak usah khawatir gitu, gak usah diulang-ulang, langsung saja. Nah, begitu ya, tidak usah ragu. Yang ketiga, bagi yang masuk tidak sah menjadi makmum kepada yang makmum sholatnya. Oke, jadi hati-hati ya ketika masbuk, mana kita lihat ini imam atau makmum ya, hati-hati. Yang keempat, bermakmum kepada imam yang bacaan Qur'annya sudah bagus. Nah, itu hati-hati poin keempatnya. Jadi berimam atau kita ngamakmum kepada orang yang bacaannya kurang bagus. Nah, kesalahan dalam baca Quran ada berapa kemarin? Ada dua. Ada dua secara umum. Satu, betul. Kedua, lahnul jali, contohnya? Mana contohnya lengit? Payan bantu atuh. Oh, absen payana. Jadi nggak ada payun. Ibdalu harfin biharfin, bertukar huruf. Nah, terus ya tertukar hurufnya, terus tertukar harokat. Tiga, nah, menambah atau mengurangi huruf. Kemarin terlewat pas satu lagi yang lahnul jali, yaitu salah membaca sukun dan tasydid. Nah, salah membaca sukun dan tasydid.
Jadi tertukar antara membaca sukun dengan tasydid. Karena itu beda apa caranya? Saya kasih tahu dulu sebentar ya. Jadi cara membaca sukun dan tasydid itu ada caranya. Nah, perbedaannya hanya sedikit, tapi fatal akibatnya kalau salah. Kita baca yang sukun dulu. Untuk bacaan sukun secara teknis itu dua. Ya, ini perhatikan baik-baik, ini penting. Karena ini lahnul jali kategorinya kalau salah. Cara membaca sukun itu dua. Satu, ada yang ditekan lalu alirkan. Tekan dulu, terus alirkan. Lihat bahasa saya. Tekan, ngalir. Nah, sukun. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang ditekan saja. Satu, tekan ngalir. Yang kedua, tekan saja. Nah, dari 30 juz Al-Quran, 114 surat, itu kebanyakan tekan ngalir. Kebanyakan. Mayoritas. Sedangkan yang ditekan saja hanya sedikit. Jadi yang wajib kita hafal yang tekan saja. Dan yang lainnya pasti sisanya gitu. Yang ditekan saja 3. Sangat gampang. 1, hamzah sukun. Hamzah sukun. Minal mu'minin. Itu wajib ditekan. Jadi bukan minal mu'minin. Bukan. Minal mu'minin. Hamzah sukun. Tekan saja. Nggak boleh ngalir. Yang kedua, fathah bertemu waw sukun. Fathah bertemu waw sukun. Contohnya mana? Nah, itu contohnya di Al-Fatihah. Fathah bertemu waw sukun ada nggak di Fatihah? Kalau tidak ada misalnya di surat Quraisy, kalau tidak ada di Fatihah. Ada kata di Fatihah atau ayat keempat. Maliki yaumiddin. Ada kan? Maliki yaumiddin itu fathah bertemu waw sukun. Yau. Nah itu tekan saja, nggak boleh yau. Yau itu didorong bukan ditekan. Maliki yaumiddin. Oh, 2. Nukatilu yang ketiga, yang ditekan saja teh fathah bertemu ya sukun. Udah cuma 3. Di Fatihah juga ada. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim bukan alai, alai tapi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuman itu yang ditekan saja. Nah sisanya tekan, alirkan. Contoh pang banyaknya. Contoh bis sin sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua. Ngalir tuh. Jadi gak boleh mantul. Sekali lagi. Ini kan kalimatnya tekan alirkan bukan tekan mantul. Beda kalimat oge. Namun tekan mantul salah berarti. Contoh ayat eman. Bismillah jelas. Beda atau antara mantul, antara tekan ngalir dengan tekan mantul beda. Nah, tanya lahnul jali. Lahnul khafi apa lahnul khafi? Nah, tersembunyi, tertukar ikhfa, kurang mad, kurang panjang, misalkan gitunya. Apalagi salah berhenti ketika waqaf dan ibtida itu sama. Salah berhenti, gitu tanya. Maka itu tidak jadi masalah karena itu lahnul khafi, asalkan tong dihaja. Nah, maka menurut 4 madhab, Pak ditulis kemari. Yang madhab Syafi'i saja. Maka
menurut 4 mazhab yang sangat masyhur, perihal bacaan imam itu terdapat 4 pendapat. Yang pertama Imam Syafi'i, kesalahan di luar Al-Fatihah yang tidak mengubah makna, tidak membatalkan sholat. Di luar Fatihah berarti surat pendek maksudnya. Kalau mazhab Maliki, kesalahan yang tidak disengaja tidak mempengaruhi sahnya sholat. Ini agak ringan oleh Imam mazhab Maliki. Agak ringan. Kitanya karena kesalahan yang tidak disengaja baik Fatihah atau luar Fatihah itu tidak membatalkan sholat. Mazhab Hambali, di luar Al-Fatihah tidak menjadi masalah. Kalau di Al-Fatihah salahnya kata Imam Hambali jadi masalah, berarti sama dengan Imam Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah, Hanafi, oh ini lebih ketat. Mau Fatihah, mau surat pendek, mau surat panjang, harus benar semuanya. Wah, mazhab siapa itu? Mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, lebih mantap. Lanjut poin kelima. Kelimanya? Kelima? Ayat yang kelima. Wa khamisuha alla yataqaddama ayil muqtadi alaihi ayil imami fil mauqifi. Poin yang kelima, berjamaah kita dikatakan sah jikalau posisi kita tidak mendahului imam dari segi posisi, bukan gerakan. Nanti gerakan beda lagi judulnya. Sekali lagi, poin yang kelima, sholat berjamaah kita dihitung sah ketika posisi kita tidak mendahului imam. Posisi, bukan gerakan. Posisi. Berarti posisi kita ada di mana? Di belakang imam. Patokannya apa? Patokan jarak antara kita dengan imam, antara depan dan belakang, sudah saya sampaikan pekan yang lalu, yaitu keneng. Apa keneng? Non bahasa Indonesia na keneng teh tumit, iya tumitnya. Nah iya batasannya yang diambil. Jadi bukan pacepi, bukan ujung jari. Bisi ujung jari na 1 meter ke hareup panjang kita sebutna gitu kan. Dama ke salat make pagi renang teh geuning gitu ta. Nah, iya batasanna tumit kita. Jadi tumit kita harus ada di belakang tumit imam. Itulah fungsinya saf atau garis di sejadah. Lamun imamna di depan dia mah geus dibahas, dah pasti beda. Tetapi ketika berjamaahnya di sini, di barisan yang pertama dan seterusnya, maka pastikan tumitnya tersebut itu berbeda. Jadi tumit imam lebih depan daripada tumitnya makmum. Bagaimana kalau sholatnya hanya berdua? Ayo banyakan harus pasti jelasnya. Banyakan mah. Ini cuma berdua. Kumata lamun berdua posisinya. Non eta ucing pasear teh. Ah, para siawe ucing teh. Mun berdua kumaha berdua. Berdua ge sama. Tidak boleh sejajar antara tumit imam dengan tumit makmum. Fa in taqaddama alaihi fi dzalika batalat sholatuhu. Tuh. Jadi jelas nih. Fa in taqaddama alaihi fi dzalika batalat sholatuhu. Ketika makmum terlalu lebih tumitnya dari imam, maka batal sholatnya makmum. Imam nama teu batal. Ngan makmum na batal kudu balikan deui maksudna teh. Bukan harus wudu deui, balikan deui sholatna. Oh bisi rajin teuing paean urang teu rusuh ka masjid teh. Oh gagancangan deh sieun tinggal berjamaah. Dar sholat hareupeun imam di ditu. Batal eta teh lain alus, batal.
Yang punten Pak, da urang mun perkara salatnya, punten ya, perkara salat. Memang hakikatnya mah hidayah Allah. Cuman akan terasa lebih ringan ketika dorongannya dari diri sendiri. So, bakal beda mun kesadaran pribadi gitunya orang teh berjamaahna, berzikirna, baca Quran atas kesadaran pribadi itu lebih ringan Pak, enak. Daripada diajak pada sok riweuh Pak, diajak masuk aya we ngaguru tunah teh. Keur marariweuh urang teh mengajak itu ini era. Nah, gitu sok gitu geuning. Gitu ayeuna pertanyaanna, mending diantar ka masjid, mending indit sorangan ka masjid. So, Pak Cepi, mending berangkat sendiri atau diantarkan ke masjidnya? Dan mending sendiri ya tuh, diantarkan mamawat ngarana sok. Bener itu, diantarkan mamawat ngarana. Anu kadua, mending sholat di belakang imam, mending sholat harapan imam. So, mending kena di belakang imam, dan di harapan imam mah nu maot tuh. Jadi mending kayaknya kesadaran sendiri. Itu kebutuhan orang. Gitu. Maka kembali lagi, ketika makmum tersebut tumitnya melebihi tumit imam dari segi posisi, maka batal sholatnya. Kalau Kang Adi, iya lamun kasus nakia kumaha. Ini kasus nih. Illa fi sholati syiddatil khauf walau syakka hal huwa muqaddahun maaf amlakana fi zulmatin sohat sholatuhu mutlaqan. Dua kondisi sholat yang beda alias tidak umum. Tadi makan umum udah pasti batal. Gimana kalau kita sholatnya sholat khauf? Apa sholat khauf? Dalam keadaan perang, sholat di leuweung yang banyak hewan buasnya, kumaha tamun kitu posisina? Tukang teuing bisa dihakan maung bae. Deukeut teuing da bisi batal pan ulah sajajar teh tumit urang jeung tumit imam. Kumaha tah? Keur perang misalnya kumaha tah? Kumaha? Bapak sekretaris, kumaha lamun kitu salatna? Ada. Khusus untuk salat khauf dan kana fi zulmat, khusus untuk salat khauf, salat yang takut dalam keadaan darurat, perang, hewan buas karena kita posisi di hutan dan sebagainya, itu tidak jadi masalah. Jadi untuk keamanan Pak ya, nanti jeung imam teh ulah pajauh teuing gitulah. Hampir satu jajar, tetap ya tumit nama kudu darah beda saeutik we. Meskipun hanya 1 senti cik istilahna, tetap harus ada bedanya. Cuman kita bisa dekat nempel dengan imam untuk menjaga keamanan. Yang kedua, zulmat. Non zulmat teh keadaan gelap gulita. Kurang teh keur salat, keur mausum hujan, salatna salat subuh, kabeh sabay turuhya jeung tetangga-tetanggana parem lampu kabeh. Katingali moal di barisan. Saking kupoekna Pak Cepi teu katingali barisan salat teh. Jika teu puguh ieu tumit urang teh dengan imam sejajar atau tidak. Karena sangat gelap tah eta mah tidak jadi masalah. Heuda poek kumaha tuh. Tah, kulantaran ayeuna geus canggih, aya HP, aya naon deui geuning lampu anu tanpa listrik teh. Emergensi geuningnya aman ayeuna mah. Imah bisi hiji waktu bapak kerekamana kitu ta dalam keadaan gelap di jalan eueuh lampu. Nya poek, nya sieun, loba jurig, loba maung, kitu nya loba macan. Kudu kumaha urang tah mun salat dinu kitu? Kumaha tah mun salat di tempat kitu? Kumaha tah? Kitu Pak Rusli. Nya loba maung, nya loba macan, nya poek, nya di leuweung, kumaha salatna eta?
Kajian balik cenah urang mah. Kajian balik. Gitu. Lanjut. Fayundabu ayyata akhara anhu qadra salasati adru'in fa aqalla isti'malan lil adabi walid tibai fa in zada ala salasati adru'in fatathu fadilatu jamaah. Hati-hati. Disunatkan bagi makmum untuk mundur seukuran normal dari imam. Tong deket teuing maksud teh ngerempet jeung imam teh. Maksudnya rada kasih jeda dikit gitu jeung imam teh tong deket-deket teuing. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh oge cenah ye. Fa in zada ala salasati adru'in, terlalu jauh. Imam di dieu mana di ditu salat teh di tukang ada musuhan lagun. Di dieu imam salat di tukang barisan kaopat berjamaah teh. Itu pun tidak boleh. Kenapa? Fatathu fadilatul jamaah. Itu menggugurkan fadilah berjamaah alias tidak jadi jauh teuing. Itu. Kedua, nih hati-hati nih, sering terjadi di kita. Berjamaah ada masbuk kan? Masbuk datang duaan, masbuk nanti. Set datang. Bukan seorang, duaan kasusnya. Set makmum duaan. Imam sudah 1 rakaat subuh. Imam salam eta nu duaan berdiri kan? Berdiri kan? Aya nu mundur salah satu. Sakana gitu kan? Nah, itu jelas di kitab Bugiyah tidak diperkenankan. Karena fatatsu fadilatul jamaah. Itu menggugurkan fadilah berjamaah yang tadi ketika dia bareng dengan imam. Jadi enggak sorangan-sorangan we. Tuh kudu so rajin, hayang katingali islami teh payah mundur ka tukang sigan bener eta teh pada masalah. Kita datang ieu nya datang deui saurang, datang di saurang terus nyambung ka tukang bikin ka WC kan itu. Lain alus eta teh. Matakna kudu ngaji oge. Jadi ketika memang sudah selesai sholat berjamaah yang utama, lalu ada lagi yang berdiri 2 orang, 3 orang atau 4 orang atau lebih, maka sudah sholat sendiri-sendiri. Kecuali ada masbuk yang berikutnya beda orang, yang dia nepuk punuk ingin berjamaah, beda judul udah saya bahas kan minggu kemarin. Tapi iman nu bareng, maka dia sholat semua sendiri-sendiri. Jangan dia mundur salah satu gitu, atau maju jadi imam sorangan ke hareup tas inisiatif. Itu dia mundur, imam maju sorangan jadi imam. Gak perlu. Itu fatatsu fadilatul jamaah. Itu menggugurkan fadilah jamaah yang tadi yang awal. Jadi udah we sholat masing-masing. Gitu. Lanjutkan sendiri-sendiri. Udah ke bakal apa sambung-sambung atuh. Lamun subuh mah ngan 2 rakaat, lamun lohor sok eta nangtung datang deui. Ieu beres ieu nangtung datang deui. Terus saya nyambung nepi ka tukang. Nepi ka iraha geusna. Gitu. Leung lamun di tukang orang nu sedang sholat. Lamun di tukang anu keur sholat kumaha? Kahalangan. Urang tengah halangan batur. Itu. Jadi ketika sudah selesai sholatnya di kitab Buyutul Mustasyidin mah udah sendiri-sendiri sholat. Kalau dilanjut deui. Masih lanjut berjamaah eta mundur ke belakang atau maju ke depan. Gitu cenah. Seberapa ayeuna? Kagenep. Bahasa kataris kagenepnya. Wasadisuha aya lama ay au yadunna intiqalati imami liyatamakkana min mutaba'atihi karu'yatihi lau au libadi sofi au simai sautihi. Hati-hati ya. Berikutnya, kita sebagai makmum harus mengetahui naon? Mengetahui intiqalati imami,
perubahan gerakan imam. Imam teh katingali ku kita rukunya, sujudnya, i'tidalnya, iftirosnya, payan kudu katingali ku urang teh gitu, agar kita termasuk ke dalam jajaran sholat berjamaah. Itu hukum dasar, ingat, hukum dasar. Liyatamakkana min mutaba'ati karuyati lau auli ba'di sofi. Kang Adi, pan batu ruhyah telega. Gitu kan pertanyaan teh, sampai ke belakangnya seberapa baris Pak semua? 12 atau lebih? Jauh kan iya, yang belakang bagaimana gitu. Kemudian pertanyaan teh, yang depan, yang baris 2, baris 3, 4, insya Allah aman, masih nampak. Baris pang belakangna mun Jumatan kumaha? Min mutaba'atihi karuyatihi lau auli ba'di sofi. Maka barisan yang belakang yang tak nampak imam dengan matanya, maka dia cukup mengikuti orang yang ada di depannya. Karena orang yang di depannya pun mengikuti orang yang di depannya, yang di depannya, di depannya, di depan, sampai ke barisan yang paling pertama. Itu kalau di mana? Di dalam masjid. Karena saling sambung menyambung. Kasus yang kedua, bagaimana lamun ke Idul Fitri kabagean di luar? Nah, kumaha eta? Kemarin Idul Fitri sampai keluar kan? Sampai keluar kan? Nah, kita bahas. Sudah saya rangkum tadi malam di kitab Fathul Mu'in namanya. Nama kitabnya Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Perihal serambi masjid. Nah, naon cenah? Serambi masjid. Naon serambi teh bahasa urangna? Emper mah emperan atuh siga pasar wae emperan. Teras atulannya pasifinya. Nah. Teras masjid teh Bapak Ibu awasi kudu ngaji teh. Teras masjid teh dina Fathul Mu'in kabagi dua. Ada rohabah. Sising banget ya. Ada rohabah, ada harim. Istilah fikih ya. Baru dengarnya. Dengar urang mah baheula terus mah teras we geus gitu udah kan. Padahal tidak, beda fungsi. Beda fungsi. Secara umum dalam kaidah fikih serambi masjid atau teras masjid itu ada dua. Ada yang disebut dengan rohabah, ada yang disebut dengan harim. Beda. Apa itu rohabah? Rohabah itu dalam bahasa singkat saya biar mudah dipahami, yaitu lahan lebih dari masjid tersebut yang biasa dipakai sholat untuk kita dan memang diperuntukkan untuk itu ketika jamaah membludak lebih, biasanya di amparan terpal, ya kan, di amparan karpet. Nah itu rohabah. Contohnya mana rohabah? Tuh di depan itu tuh, di belakang itu ini halaman masjid, ya itu rohabah istilahnya. Dan itu hukum berjamaahnya sah meskipun pintu tertutup. Pintu itu tertutup karena ada AC misalnya. Tertutup, semua tertutup. Dan orang yang sholat di rohabah itu dihitung berjamaah meskipun semua pintu tertutup. Karena masih dihitung ke dalam bagian masjid. Dan memang diperuntukkan untuk itu istilahnya rohabah. Yang kedua ada Pak Sekretaris, harim. Apa itu harim? Harim itu adalah bagian bangunan masjid yang bukan diperuntukkan untuk sholat.
tapi diperuntukkan untuk kemaslahatan yang lain. Contoh, tempat wudhu nempel ke jeung lahan masjid. Tanahna maksudna. Masih satu komplek kan? Tapi untuk wudhu atau untuk sholat eta? Untuk wudhu berarti harim namanya eta. Saking membludak jamaah, entong sholat di tempat wudhu. Da eta mah jang wudhu gitu maksud nama atuh. Saking membludaknya jamaah sholat di WC di ditu. Di WC sholat teh hareupeun WC ngampar sajadah. Eta mah harim lain rohaba. Pan ieu legakan itu ka ditu tuh. Depan madrasah bisa kan? Tadi pinggir ya bisa kan? Jadi karena hayang menang padilah cenah siga nu bener. Salat di jero WC, di dinya ngampar sajadah ada hayang ka dieu mangharep teh hayang menghadap ke halaman masjid. Lain bener salah eta teh eta mah harim lain rohaba ngaranna. Jadi harim itu lahan yang masih termasuk ke dalam komplek masjid tapi beda peruntukan. Seperti apa? Tempat wudhu, tempat senal, naon deui? Pokoknya mah bukan untuk diperuntukkan untuk sholat ya, harim ngaranna. Kada ya bisa salah ya, hati-hatinya. Bisa yang kayak dulu ada di dia membeludak, awas hati-hati. Tempat wudhu jangan dipakai sholat. Kalau belakang kaditu suka madrasah tuh, kajian kada mia pira kaditu. Untuk kana tempat wudhu. 2. Bagaimana hukum sholat orang yang terhalang tembok? Tadi mah pintunya, bahasana, lihat bahasa saya. Tadi mah pintu, tertutup, itu nggak masalah. Karena bisa dibuka. Jendela pun sama, nampak terlihat jamaah di dalam. Bagaimana kalau terhalang tembok? Sok, kumaha ye? Salat terhalang tembok. Contohnya ada di masjid ini. Nah, betul. Sholat orang yang terhalang tembok, Pak. Terhalang tembok itu tidak sah. Contohnya mana? Yang barisan satu saja. Tas sholat di tembok iya tapi di luar nak. Lamun sop kedua aman karena ada jendela. Tapi kalau ini di dia barisan pertama nampu ke mana? Kapan itu suara terlihat? Bukan masalah sorak. Nah, eta tembok ngahalangan sehingga dia tidak bisa melihat orang yang ada di sop pinggirnya. Itu tadi itu gening karu'yati lau alibadi sofi itu. Mana nampu kasaha dinya sholat. Udah aya sorak cenah. Sorak terdengar. Itu cukup ku sorak. Dan sora mah untuk barisan yang paling belakang, bukan yang di pinggir imam nu kalangan tembok. Gitu. Sama halnya payan ketika payan sholat berjamaah di bumi. Terdengar tuh suara ieu ka rumah payan. Cek payan teh cenah daripada tidak berjamaah salat di imah, payan teh di deket. Lah teh Allahu Akbar payan teh. Hukumnya tidak sah karena terhalang tembok. Nyaga terdengar suara apa? Dia tarik ke rumah kita masing-masing. Kapan terhalang tembok? Tidak dalam satu kawasan. Nu dalam satu kawasan tidak dihitung berjamaah. Kalau tadi istilahnya harim bukan rohabah tuh. Kok mau di imah? Ya di kamar di imah nate deui. Salat sorangan. Mana sih salat ada lami cenah. Kapan ngiring berjamaah kalau di masjid? Mana patokana? Pan patokana salat dinamik kumaha teh ngaco tah. Masjidil Haram kumaha Pak? Masjidil Haram. Masjid Nabawi. Sakitu legaana eta. Eta manu tadi karu'yatihi lau aulibadi saufi au simai sautihi. Tenang Masjidil Haram atuh eta orang nyambung nepi ka imam. Nyaga tahralang tembok pan eta aya imam, aya makmum di hareup. Terus nyambung eta teh ka ditu. Tambah sonna bagus. Ya, waduh mantap. Tadi malam pas saya nggak sengaja scroll ini Masjid Nabawi. Itu Masjid Nabawi Pak, biaya per bulannya listrik naungkul, listrik saja ini mah 35 miliar eta mah listrik naungkul Masjid Nabawi. Gila sente ya Masjid Nabawi. Luar biasa gitu mah listrikna eta aduh beunghar PLN eta. Kalau Masjidil Haram urangnya sabaraha Masjidil Haram eta mah listrikna.
Masya Allah. Terus anu kedua apa? Nu abdi salut ya. Ini perlu kita ketahui. Jarang yang dikasih fakta menarik judul nanti. Jadi Pak, Imam Masjidil Haram itu luar biasa Pak. Mereka selain dikasih cek kosong oleh oleh Raja Salman, itu mereka Pak, apa coba jawabannya? Ini yang saya menarik Pak. Mereka bilang, kami lebih baik berbisnis di luar sewaktu sholat kami, agar kami mendapatkan rizki tidak berharap dari gaji imam. Coba bayangkan. Padahal harus dikasih cek kosong, coba bayangkan. Bebas ngisi sabar hawai, oke. Tapi jawaban Imam Sudes salah satunya adalah begitu Pak. Lebih baik saya berbisnis. Beliau kan bisnis kuliner. Lebih baik saya berbisnis untuk menghidupi keluarga saya agar saya tidak berharap dari bayaran imam. Masya Allah. Teruji keikhlasannya. Mencak orang punya tanah-tanah, orang bisnis, terus digaji ku Raja Arab, santai, diberi cek kosong, orang makalam tuh Pak, orang begitu, kena orang, tapi beliau enggak Pak. Jadi banyak imam masjid itu mereka berbisnis gitu, yang bisnis baju gitu, bisnis kuliner, naon we. Jadi mereka menjaga hatinya agar tidak tergantung kepada Raja Arab. Jadi kata mereka, saya berusaha dengan keringat saya itu lebih berkah gitu, tidak berharap kepada raja. Gitu. Siapa Rusli? Gitu. Mun abdi gitu alah. Ripuh sih teh. Nggak saya nungguan cek lah kata Raja Salman tinggal dieusian we sebulan 100 juta ge cukup lah. Itu kalau Pak. Itu Masya Allah. Nah, jadi perlu dipahami bahwa ketika kita sholat di bagian harim, maka tidak dihitung berjam. Apa itu harim? Harus paham ya. Bagian bangunan, bagian dari komplek masjid yang bukan diperuntukkan untuk sholat. Kalau rohabah, bagian dari komplek masjid yang memang diperuntukkan untuk sholat ketika kondisi jamaah membludak. Awas, ingat, tanya ada rohabah, ada harim. Rohabah mah tempat yang biasa kita pakai sholat ketika kita menjamah membludak, nggak suka dibahas ya mah. Cuman untuk harim hati-hati, itu mah bukan diperuntukkan untuk sholat seperti tempat sendal, tempat wudhu dan lain sebagainya seperti itu. Maka kalau kita ingin dihitung berjamaah, pastikan posisi kita ada di tempat yang sudah disediakan oleh panitia masjid, khusus nama pas Idul Fitri atau Idul Adha. Untuk sholat sehari-hari mah aman lah Pak ya, gak usah dibahas, kita berjamaah di mana pasti di dia gitu kan, mau anu di luar malah. Cuman pas hari-hari tertentu nih yang harus kita catat, tidak boleh sholat di sini, di tembok ini ya, di luar tembok maksudnya nggak boleh. Jadi mulainya dari mana? Sop kedua. Nanti kasih tahu Paknya Jumatan nih bisa ada anak-anak, nanti bisa di kebiasaan. Tidak boleh gitu sholat dirinya, tapi di baris kedua minimal. Mulainya 2, 3, 4, 5, 6 gitunya. Tadi barisan ketiga meskipun terhalang tembok Pak nggak masalah karena ada yang di depannya gitu maksudnya. Ini kan terhalang tembok yang di luar tidak masalah karena yang depannya. Yang penting mah ada patokan satu orang yang bisa melihat kondisi ke dalam. Maka yang di belakangnya mengikuti orang itu, gitu maksudnya teh. Sedangkan yang di sini mengikuti siapa? Tidak jelas. Gitu. Nah, ibu kartosnya ketika ibu sholat juga sama seperti itu. Ibu kan terhalang etanya, terhalang hordeng. Tapi kan imam terlihat. Maksud terlihat ketika ibu berdiri kan, terus suara terdengar. Terus itu kan bukan tembok, kategorinya benda tipis, itu nggak masalah. Yang terhalang benda-benda tebal yang tidak bisa ditembus seperti tembok, nah itu tidak boleh. Kalau kaca kan masih penghalang juga, tapi kan nampak, transparan nampak, terus hordeng juga bisa dibuka dan lain-lain, itu nggak masalah. Nah gitu ya. Oke, kita simpulkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan nanti ya habis kesimpulan. Poin yang keberapa tadi teh? Yang kelima dulunya. Yang pertama teh. Yang kelima, tumit makmum tidak boleh melebihi tumit
imam. Ya, hati-hati. Kecuali ketika dalam keadaan sholat khauf atau sholat di tempat yang sangat gelap. Itu beda judul. Tapi sekarang sudah canggih, ada handphone, lampu emergency dan sebagainya, maka kemungkinan terjadinya sangat sedikit. Jadi perhatikan tumit kita ketika sholat berjamaah berdua, tidak boleh melebihi tumit imam atau sejajar. Tidak boleh sejajar, harus di belakang imam sedikit. Yang ke berapa teh? Yang keenam, berjamaahnya kumaha? Dalam satu kawasan bersama imam, alias maksudnya gini, mengetahui gerakan-gerakan imam. Bagi yang di depan, bagi yang paling belakang bagaimana? Maka mengikuti yang ada di depannya. Untuk lokasi, hati-hati. Lokasi di masjid atau lokasi bangunan masjid ada dua. Satu ada rohabah, dua ada harim. Apa itu rohabah? Pelataran masjid, selain masjid yang biasa digunakan untuk sholat ketika jamaah membludak. Kalau harim, bagian dari masjid tapi bukan tempat sholat. Nah, bukan diperuntukkan untuk sholat seperti tempat wudhu, WC itu kan bagian dari masjid juga kan, kalau komplek masjid, tapi bukan untuk tempat sholat. Terakhir, ini ada 3 pendapat imam masyhur perihal masjid. Ya. Terakhir, yang pertama di tafsir An-Nasafi, karya Syekh Imam Nasafi, beliau mengatakan bahwa masjid itu adalah tempat yang yang disediakan untuk sholat dan beribadah. Ini udah umum ya, definisi umum masjid. Definisi kedua Imam Barokati. Nah, ini berkaitan dengan wakaf. Hati-hati nih. Di dalam kitab Qawaid Fiqhiyah, Imam Al-Barokati, beliau mengatakan bahwa masjid itu adalah tempat yang difungsikan untuk sujud dan sholat. Nah, maka secara istilah, masjid itu adalah sebidang lahan di bumi yang dijadikan oleh pemiliknya. Kan wakaf, dengarkan ya. Payan mewakafkan ya. Paya cek payan teh, saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Baru bicara gitu. Masjidnya can dibangun. Belum mulai, maka belum dikatakan masjid. Karena belum ada bangunannya. Ketika bangunannya sudah berdiri, sudah 100% bisa digunakan, terus ada yang sholat di dalam, ada yang adzan di dalam, ada yang berjamaah di dalam, maka lepaslah kepemilikan payayan. Itu sudah bukan lagi milik payayan dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah. Itu menang di aku deh. Pan aya nama ayah masjid wakaf digugat. Aneh aya mah. Kudu nama kumaha urang teh? Kudu nama bahagia orang tua kita di alam kubur mendapatkan jariah dari mana? Dari wakaf yang beliau sudah wakafkan dulu. Ima digarugat masjid teh. Teu kaharti kumaha pikiran aneh teh jelema. Aya apa di abdi? Ada. Jadi si anak-anaknya teh ngagarugat. Pokoknya mah ieu masjid ku astagfirullahalazim, ieu jelema teh boga uteup, cai jelema teh gelo. Kudu nama manehna teh bahagia, kolotna di alam kubur geus meunang jariah amalnya masjidna masjid gede, nya dipake berjamaah, dipake Jumatan payan eta teh masjidna teh. Andi garugat gelo sugan ieu jelema teh ngaji gitu jelema teh. Ting salah dahar gitu. Salah dahar mun guru teh. Kuluna dahar bala-bala dahar ieu dahar racun tikus. Gelo cai teh. Digugat Pak Beni, asli parah ki jelema ieu. Karena emang strategis Pak posisi masjidna, strategis. Gelo jelema ieu ampun. Aya nu kitu. Di dia aya. Juga teh Allah di dia mah. Ada sarua geuning. Jadi payayan ketika payayan sudah berikrar, lahan ini saya wakafkan,
lalu dibangun masjid di situ, lalu ada yang azan, ada yang berjamaah, atau ada yang sholat sendiri sekalipun, maka sudah lepas kepemilikan payayan. Itu di kitab Qawaid Fiqhiyah Syekh Imam Al-Barokati. Cuman kan beda jeung zaman ayeuna, harus ada akta wakaf atau tertib administrasi. Uruskeun administrasi na zaman ayeuna. Tong diengke bisi pipaseaeun. Duit. Yang ketiga di dalam kitab I'lamu As-Sajid karya Syekh Imam Az-Zarkashi, beliau mengatakan secara urf itu dalam istilah fikih adalah adat kebiasaan yang terjadi seperti urf contoh urf teh berjamaah membludak sholat di luar, teh uruf ngaranna teh adat kebiasaan yang baik. Secara uruf gitu ya, yang tidak asing lagi di kita, gitu. Masjid itu dapat diartikan sebagai tempat yang disediakan untuk sholat 5 waktu yang mengecualikan tempat pelaksanaan yang lain seperti id, pondok, pesantren dan madrasah. Maksudnya madrasah, pesantren, naon deui, lapang itu mah bukan masjid. Bukan, itu mah tempat di luar masjid, hanya boleh dipakai sholat, tapi istilahnya bukan masjid. Oh mau jalan mah, ayo jalan maksudnya harim atau rohabah? Jalan-jalan, harim atau rohabah? Bukan bagian dari masjid. Lalu bagaimana kalau sholat di jalan? Jamaah membeludak? Kontroversi ya. Jamaah membeludak bagaimana? Seperti waktu selama terlihat ininya, makmum yang lainnya bisa. Betul. Jawabannya itu. Jadi jawabannya karu'yatihi lahu auliba di sofi. Jadi ketika orang sholat di tempat harim alias jalan, bukan WC, bukan tempat wudhunya. Nah syaratnya orang yang sholat di harim kan emang Inggris tidak bisa tertampung lagi maksudnya. Maka syaratnya pintu-pintu masjid harus terbuka. Karena agar status harim tersebut bisa berubah pada saat itu menjadi rohabah. Darurat kan ini. Semua itu mun kabagian teu berjamaah karunya. Rek nyieun berjamaah anyar. Ketika balap jeung di masjid baheula-heula saha gitu. Jadi jalan itu harim, bukan diperuntukkan untuk sholat. Maka ketika harim tersebut diperuntukkan untuk sholat karena darurat jamaah membludak, maka pintu-pintu masjid harus terbuka semua agar yang di harim itu termasuk ke dalam bagian berjamaah. Itu solusi. Nah, sholat membludak kan kumaha hese tuh. Matak paheula-heula ka masjid teh. Teu kabagean. Lamun Idul Adha di sini penuh Pak, Idul Adha di sini. Penuh terus. Pernah membludak sampai ke depan madrasah kan itu? Oh, ibu-ibu itu tidak masalah ibu-ibu, yang penting ibu-ibu bisa melihat soft yang di pinggir ibu yang nyambung ke sini ke masjid. Nyambung gitu, masih bagian dari jamaah. Cuman hati-hati ya dina softna nu kudu hati-hati teh. Lurusna barisan. Yuk kaditu, yuk kadieu sok aya geuning nu kitunya salat. Awas teh lain alus teh sah salatna teh. Jadi kudu bener ngukur teh panitia teh. Tah si lurusna bersok pakai rapia kan biasa nama. Tah sing bener rapiana teh sing lempeng tong aya bulak belok. Ieu nu di depan nu di halaman masjid geunaheun katingali ka masjid. Nu di madrasah kumaha teh katingali. Ya mengko salatna ka dieu malikna teh lain ka ditu. Gitu. Maka kudu hati-hati, rukun sholat nu 17 kan satuna naon? Menghadap kiblat. Di lamun eueuh menghadap kiblatna teu sah salat. Begitu ya. Ini baru berapa poin ini teh? Oh, panjang keneh euy. Berarti asal 5 deui nya. Nah, tenanan nya ngeureuyeun we. Hati-hatinya antara rohabah dan harim, hati-hati. Antara rohabah dan harim. Untuk rohabah enggak usah dibahas lagi lah itu mah. Tapi untuk harim hati-hati. Harim itu meskipun bagian dari masjid nggak bisa dipakai berjamaah. Tapi kalau memang terdesak seperti jalan itu nggak masalah harim. Kita rubah posisinya menjadi rohabah dengan catatan tidak boleh ada yang menghalangi seperti pintu yang tertutup.
Jendela harus terbuat semua terbuka. Agar yang di jalan bisa nampak sholatnya, ikut ke masjid, bergerakannya juga melihat imam. Enggak. Ini berkaitan dengan sebetulnya mungkin ada kemajuan teknologi. Ya. Saya juga sempat di Kota Bandung, ada masjid yang 2 lantai, Pak. Itu pakai televisi, Pak. Di mana itu? Itu kan seolah-olah sebetulnya tadi tidak sana itu karena terhalang tembok, tidak bisa melihat. Sementara 2 lantai di atas melihat TV. Nah ini, padahal kalau seperti itu dibolehkan, orang bisa imam ke Istiqlal, Pak. Siap nggak Istiqlal? Mantap sekali, ini pertanyaan yang visioner. Itu Pak, gimana Pak? Apa Pak itu saya pertanyakan. Oh gitu. Lantai di bawah gitu kan. Sekarang zaman ini kalau di tempat-tempat kantoran. Iya. Pertanyaan Oke. Bagaimana sholat melihat TV? Kaidahnya sangat sederhana. Di sini disebutkan ayyajtami'a fi masjidin. Berkumpul di masjid merupakan syarat dihitungnya berjamaah kita. Berkumpul. Lihat catatan saya. Bahasa saya. Berkumpul di masjid. Berarti satu kawasan. Tapi kan tadi ada kaidah lain, yaitu karuyati sofil ukhra atau karuyati lau libadi sofin yang tadi melihat sof yang lain. Lalu bagaimana? Gitu kan? Bagaimana ketika kita sholat melihat TV? Atau mungkin itu mah bisa orang bareng jeung anu di Istiqlal karena ada di TV. Kata kunci yang tadi, kita dengan di Istiqlal satu kawasan atau tidak? Tidak, berarti tidak sah berjamaahnya karena bukan satu kawasan meskipun lihat di TV. Yang kedua, yang sholat melihat TV, posisi berarti yang dipertanyakan. Dia posisinya di mana? Pasti lantai 2 dong. Ya kan, lantai 2. Pertanyaan yang kedua, itu lantai 2-nya bolong atau tidak? Nah, yang tertutup bagaimana? Berarti kan terhalang tembok. Kan begitu. Nah, itu pendapatnya ada 2, Pak. Ada 2. Satu, jikalau tersambung melalui tangga di kitab Bugyah. Tersambung melalui tangganya di dalam. Berarti dia termasuk ke dalam kawasan berjamaah kene. Karena tersambung oleh tangga. Lalu dia lihat TV. Yang kedua, ada yang mengatakan itu beda lahan, beda tempat karena terhalang tembok meskipun lihat TV. Tapi pendapat yang kuat nih, selama itu tersambung oleh tangga, lalu masih satu kawasan masjid, plus juga ada TV-nya, kita bisa nampak gerakan imam karena ini teknologi sudah maju, maka itu pun boleh. Saya waktu di Bekasi pas sholat gitu deh. Waktu saya ke Bekasi, sama gitu kasusnya. TV sekarang kalau di mana-mana. Masuk di Telkom, saya kan sering ngisi di Telkom Drive 3, zona 3. Itu sama kok TV. Tapi karena tersambung oleh tangga, masih satu kawasan, nggak jadi masalah. Tanu ulah teh nu tadi teh geuning, geus mah terhalang tembok, teu ningali TV, imam nating di mana, tah itu yang tidak boleh. Jadi dia contohnya tah di luar tembok ieu aya TV itu didinya. Enggak ada. Berarti kalau itu bisa disiasati yang sini ya. Yang di mana? Yang di sini. Kalau pakai TV gitu. Nah, yang di sini. Yang di sini. Tapi bisa leungit TV-na di luar. Oh, cuma monitor. Gitu. Oh, nggak nasa. HP ngali HP. Ngali HP, kumaha tah asal ngali HP? Live streaming HP. Kumaha? Tapi HP-nya disimpan di ini. Live streaming HP kumaha? Maksudnya tapi selama di kawasan ini kan. Sok live streaming selama di kawasan. Kawasan ini. Nah. Hanya ya sama dengan CCTV atau lainnya. Sama kan HP itu artinya sama. Fungsinya sama. Cek ibu-ibu kumaha tah?
selama dalam salah satu kawasan, terus imamnya terlihat kan karena teknologi, dengan yang di lantai atas di lantai bawah. Nah, begitu. Manfaatnya teknologi teh Pak, manfaatnya teknologi itu begitu. Ngan hati-hati ya unggul gitu memakai HP, bisi pas sujud HP naraib. Sujud HP nang geus eueuh, anu maling HP na gitu, kudu hati-hati unggul. Gitu. Jadi boleh. Tadi malam saya baca-baca juga di fikih kontemporer. Jadi kita sholat berjamaah lihat ke televisi itu diperbolehkan karena emang sekarang kan teknologi sudah maju, itu kan terus kondisi masih juga memang istilahnya sudah serba mantap lah sekarang soundnya, layarnya dan lain sebagainya, itu kan. Jadi nggak jadi masalah sebetulnya. Cuman lebih afdol kita sholat di soft yang lebih awal, itu lebih seperti di sini nih. Ya iya kan kalau kita nggak taunya ketika di kantor kan kitanya terlambat datang dan sebagainya. Kan itu namanya beda judulnya, gitu kan. Maka teknologi tersebut itu membantu berjalannya sholat berjamaah. Hanya saja pastikan kita ada dalam satu kawasan. Sakitu intina mah. Dalam satu kawasan masjid, bukan di harim oge, tapi di rohaba. Begitu. Gimana, Bu? Satu kawasan tapi harim istilahnya. Karena itu dibangun bukan untuk tempat sholat, tapi untuk perpustakaan. Kamar Mas Hanif itu dibangun bukan untuk sholat, tapi untuk kamar Mas Hanif. Maka kategorinya harim secara definisi. Tapi ibu ketika darurat, nah saya kan sudah bilang, ketika darurat bisa nggak dipakai sholat? Ya bisa, hanya saja semua pintu-pintu harus terbuka agar wusul itu nyambung. Bahwa kita masih dalam satu kawasan, udah ditutupan. Itu. Ya jadi live streaming bisa ya, tapi catatannya apa tadi catatannya? Dalam satu kawasan. TV nu badag dinya anu mantap. Gagah TV-na. Ya, pakai live streaming. Payan live streaming, payan kok malah teu bisa payan mah. Bukan satu kawasan dan mah di rumah eta mah payan eta mah. Anggal kudu di dieu, teu bisa di luar. Anggar tak bisa. Kapan tadi teh ayat sama fil masjid. Insyaallah. Nah, kumaha azab bayan? Ini kan kalau kubur ya sering di masjid orang lain. Itu ketika itu ada yang lagi sholat berjamaah karena jam 1 ya. Saya ikut ke barisan ini. Kadang-kadang ada sebelah sini lagi sholat, terus saya datang. Mau ikut berjamaah apa bikin sendiri? Oh. Ini di bab makruh hati sholat sudah saya bahas. Sesuatu yang dimakruhkan itu kan lebih baik ditinggalkan. Ditinggalkan dapat pahala, dilakukan tidak apa. Jadi salah satu yang dimakruhkan ketika sholat adalah ketika ada yang sedang berjamaah, jamaah berlangsung gitu kan, maka kita sholat sendiri. Itu hukumnya makruh payan eta teh, tidak disukai oleh Allah. Tapi teu dosa, teu doraka ngan Allah kurang suka. Hanya saja kita harus selektif. Kenapa? Bisi eta teh keur ngajama salat, bisi keur kosor salat, kan kita beda judul salatna. Gitu. Jadi bingung kudu kumaha atuh ieu teh teu kudu bingung salat teh sendiri da malana udah hanya makruh, da salatna mah sah. Gitu, tenan naon payan. Rest area rata-rata biasa bingung waktunya itu salat teh itu kosor jama atau salat normal kan apa? Nanya heula. Mam. Ais ke kasar. Ante mungkin nanya heula. Enggak sih ada bikin sendiri sok. Gitu. Hanya saja makruh hungkul.
Kembali aja tambah jarangnya jarang terjadi lah. Bagusnya berjamaah, bagusnya. Banget apa? Itu kerjamaah atau sholat normal gitu. Iya, yang menarik ya saya kelupa ketinggalan itu naon. Sedikitnya faidatun qala al Aswani, berkata Imam Aswani, fina di sini rajulun yajuzu kaunu imaman la ma'muman wa huwa a'mawal asom. Yasihu ayakuna imaman listiqlali bi af'ali la ma'muman. Jadi boleh cenah seorang imam dia tuli dan buta. Imam nate tuli jeung buta. Itu kata Imam Aswan ya, Imam Aswani. Imam Asnawi bukan Aswani. Imam Asnawi mengatakan bahwa boleh imam itu dari kalangan mereka yang buta dan tuli. Untuk imam. La makmuman, bukan makmum. Misalnya kieu, ada orang nih buta terus tuli dari lahir. Tapi teuing kunaon? Da Allah makawasa gitunya. Suaranya bagus, Quran apal, mantap pokoknya. Boleh nggak dia jadi imam? Kata Imam Aswan, kita Imam Asnawi, boleh. Boleh dia jadi imam. Ya juzu kaunu imam, dia boleh jadi imam. Asal tadi teh Fatihana keren. Jadi imam mukjizatnya ti Allah gitu tadi kasih. Padahal dia teh tuli jeung buta. Tapi halus salat nanti gitunya temoninanya sempurna dan itu boleh jadi imam. Boleh. Tapi la makmuman. Tidak boleh jadi makmum. Nah, betul jadi makmum. Aku masuk mau jadi makmum manehna. Imam geus sujud memang nangtung we gitu. Kapan tuli manehna mah. Teu ningali di ka imam lagi gitu. Kan bisa ada kasus seperti itu. Boleh enggak imam itu buta dan tuli? Boleh, kata Imam Asnawi. Asalkan syaratnya cumpon we. Fikihnya keren, gerakannya bagus, tumannya dapat, terus suaranya oke, gitu kan? Meskipun dia buta dan tuli. Untuk imam. Tapi lah makmum tidak bisa. Makmum tidak bisa. Jadi orang yang buta dan tuli, wayahna mah salah sorangan we. Da bermakmum ge tidak sah. Kumaha po imamna? Tidak bisa mendengar ongkoh gitu. Ya, hati-hati. Bisu ya. Kalau ini lama umat, kalau ada yang membantu rapat, sholat itu pada saat rapat. Iya. Kalau dia dengan sentuhan kan dia akan tahu. Ini kalau lagi sendiri Pak, lagi sendiri maksudnya teh. Misalkan dia berjamaah sendiri, tidak berdua dengan temannya. Gitu maksudnya. Maksudnya lama makmum di sini teh imam satu, makmum satu. Ya kan dia pertama buta, dua tuli. Kumaha ningalina. Tapi kalau ada dua makmumnya, kan ada isyarat yang di pinggirnya. Itu boleh nggak? Boleh. Saya tadi malam baca di kitab itu tuh Fathul Mu'in, boleh. Jadi yang di pinggir itu ngasih isyarat. Nah, kalau satu. Tapi kalau dua nggak bisa. Kalau dua boleh. Kalau satu nggak boleh. Karena kalau dua, maka kan ada orang yang memberikan isyarat di pinggirnya. Hah? Sah boleh di Fathul Mu'in. Karena membantu. Karunya tuh pas sorangan-sorangan. Ngajantang. Manehna nu digigireun salatnya sorangan. Karunya tuh tadi bantuan mah. Cicing ngajantang. Itu boleh Pak. Di Fathul Mu'in tadi malam. Jadi imam, buta dan ini, yang di belakang keheureuyan Pak. Begitu dia kalabur gitu. Cek imam jasa bos jasa itu. Oke Pak, udah jam 6 lebihnya. Tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Terima kasih atas semangatnya di pagi hari dan ampunten tidak atas segala rupa kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.